Oke, halo teman, balik lagi sama gue Jule, dan hari ini kita bakal bedah rambut lagi seperti biasa. Dan sekarang gue pengen bedah rambut mullet hairstyle. Seperti yang kita tahu, mullet itu adalah gaya rambut yang di Indonesia, mullet itu identiknya sama mandor pasar. Jadi gaya-gaya rambut mandor, terus mata elang. Kalian tahu gak sih mata elang tuh yang ini apa? Mata elang tuh ini, misalnya lu ngebayar cicilan motor. Nah, dia itu pakai handphone kayak komunikator. Nah, dia ngecekin nih motor mana yang belum bayar, nanti diambil sama dia motornya. Terus debt collector, pokoknya di Indonesia identiknya sama yang sangar-sangar, dulunya begitu. Cuman kayaknya sekarang harusnya udah berubah ya. Jadi kita langsung bahas ke perjalanannya dulu. Mullet hairstyle itu apa? Jadi di sini gue udah pernah nulis juga tentang mullet. Menurut Oxford English Dictionary, kata mullet digunakan untuk menggambarkan gaya rambut yang diperkenalkan dan dipopulerkan oleh grup hip hop asal Amerika, yaitu Beastie Boys. Istilah kepala mullet sebelumnya selalu digunakan untuk seseorang yang sok tahu. Misalnya seperti di film Cool Hand Luke, di mana penjahat yang dikalahkan disebut sebagai kepala mullet. Jadi perjalanannya kayak gitu. Pada awal tahun 1970-an, gaya rambut mullet dipakai oleh para rockstar seperti Rod Stewart, David Bowie, Andy McKay, dan Paul McCartney. Tahun 1980-an adalah titik tertinggi popularitas dari gaya rambut mullet, terutama di negara-negara Eropa, dan disusul oleh negara lainnya. Pada awal tahun 1970-an, gaya rambut mullet dipakai oleh para rockstar. Jadi kalau kalian lihat grup musik, band, pada saat itu tahun 1970-an itu banyak yang pakai rambut mullet. Terus populernya itu tahun 1980-an. Kita langsung cek ya. Di sini. Nih. Men. Nah, kebanyakan potongan rambut ini tahun 1980-an, sebagian besar potongan rambut itu adalah mullet. Bahkan di Indonesia pun masuk gaya rambut mullet ini. Mana ya? Nah, ini nih. Nih. Kalau kita lihat film-film 80-an, banyak gaya rambut mullet kayak gini nih. Sini ada Hulk Hogan juga. Nah, ini jagoan-jagoan 80-an begini nih. Nih. Tuh. Ini juga. Kita balik lagi ke tulisan yang tadi. Titik tertingginya itu 1980-an. Cuman di sini mulainya itu 1970-an. Terus di Indonesia sendiri mulai masuknya 90, 80, 90 lah. Terus masuk lagi itu sekitar tahun 2000-an pokoknya. 2005 atau 2006 muncul di Indonesia itu ada Realita Cinta Rock and Roll. Yang mainin itu Junot sama Vino G. Bastian. Nah, ini gaya rambut bisa dibilang gaya rambut mullet karena secara keseluruhan dia di bagian belakangnya dibuat seperti buntut kali ya, dibiarin panjang. Nah, pada tahun ini mullet di Indonesia itu mulai naik lagi. Ya 2000-an, 2004, 5, 6 gitulah. Musisi juga pakai juga kayak Ariel, terus Babang Tampan. Babang Tampan sebelum poninya gitu belakangnya juga dia panjang juga, mullet juga gitu. Jadi si mullet ini setelah 80-90-an naik populer gitu, menjadi tren di Indonesia, sempat naik lagi di tahun 2005-an, sekitar 2005-an gitulah. Balik lagi ke definisi. Mullet adalah gaya rambut yang bagian sampingnya tipis di kedua sisi, kanan dan kiri. Namun tidak untuk rambut bagian belakang telinga, dan bagian rambut belakang dibiarkan panjang untuk rambut atasnya sesuai keinginan di model belah samping ataupun spiky. Kemarin tuh sempat viral, ada namanya Jamet Kuproy yang sedang viral. Apa namanya? Ding bading ya, apa sih? Ya, dia sempat viral di TikTok. Nama akunnya ding bading kalau saya. Ya pokoknya istilahnya gue belum sempat baca, nanti gue akan bedah rambutnya juga. Jamet Kuproy. Cuman bedanya kalau Jamet Kuproy bagian sampingnya panjang juga. Enggak cuma bagian sampingnya, bagian samping sama belakang atasnya dibikin apa namanya tuh? Dibikin kayak mohak gitu, lancip
kayak lancip satu gitu tuh. Itu kalau lancip gitu sampai bagian belakang itu namanya mohawk. Nah ini lancipnya bagian atas, bagian samping dan belakang dibiarin panjang. Ini namanya jamet kuproy. Nah seperti yang kita lihat di sini juga ada David Beckham pernah pakai juga. Ini bagian belakang. Ini sih kalau gue lihat di sini sih udah banyak modernisasi, artinya udah dikombin di yang lain juga. Kalau bener-bener yang mulet aslinya itu yang tadi itu yang nah ini nih. Bagian sampingnya tipis, di belakang telinga itu dibiarin panjang. Nih, mulai di belakang telinga. Cuman kalau kita lihat si Realita Cinta Rock and Roll dulu kalau nggak salah ya, dia itu potongannya lebih ke sini. Di bagian kupingnya nggak dibikin panjang. Sebenarnya kalau yang aslinya originalnya mulet itu kurang lebih begini nih, bener-bener jadul banget gitu. Cuman rambut itu kayak apa ya, kayak berproses terus sampai akhirnya jadi tren lagi, dikomben ke bentuk yang lainnya. Artinya mulet yang aslinya untuk di zaman sekarang tahun 2020 apakah bisa dipakai? Kemungkinan bisa, tetap bagus, tapi kita harus variasiin ke model yang lainnya. Yang memungkinkan sekarang ini adalah ke muletnya Korean style atau yang dipakai di band K-pop G-Dragon. Nah, muletnya itu mulet lebih ke messy. Kalau yang jadul bagian depannya itu ke samping atau ke atas malah lebih pendek. Cuman kalau sekarang kita bisa variasiin ke bentuk modelnya koma hair. Di bagian depan dibikin belah tengah. Nih, ini bisa dibilang mulet karena belakangnya terpanjang, terus depannya ini. Nah ini juga belakangnya tetap panjang, depannya dibikin koma hair atau dibikin fringe atau poni messy poni gitu, poni yang berantakan. Nah kemungkinan kalau zaman sekarang gua lebih ngelihatnya lebih bagus begini. Nih kita lihat depannya itu tetap belah tengah, terus belakangnya panjang. Ini asik banget ya. Tuh, terus nih, terus ini juga nih, potongan ini itu harus dibarengin sama penampilan yang bagus juga. Jangan sampai rambut kayak gini mulet terus acak-acakan, terus kalian pakai bajunya juga ngasal, pakai kaos biasa aja, terus keluar tanpa sepatu, pakai sandal ya bisa dibilang nanti kalian kayak Jamet Kuproy juga. Sebenarnya kalau kita lihat Jamet Kuproy itu potongan rambutnya itu bagus sebenarnya, cuman karena ekspektasi orang Indonesia untuk kadar kegantengan itu jauh di atas yang si Jamet Kuproy ini. Gue nggak tahu namanya siapa sih tuh. Kemungkinan kalau kalian pakai model Jamet Kuproy tapi tetap memperhatikan penampilan, itu nggak akan dibilang jamet, tetap dibilangnya akan bagus begitu. Jadi selalu gue bilang model rambut itu semuanya itu nggak ada yang jelek, model rambut itu semuanya bagus, tergantung cara kalian menampilkannya, cara kalian mengkombinasikannya dengan penampilan kalian gitu. Jadi kalau rambutnya berantakan, misalnya nih dulu rambut gua itu gua nggak bewokan dan gua nggak gondrong, terus akhirnya gua memutuskan berewokan, gondrong, terus dulu sempat berwarna. Waktu itu ya gua harus tanggung jawab sama apa yang gua pakai. Artinya cara berpenampilan gua, baju, celana, sepatu segala macam itu harus diperhatikan biar orang ngelihatnya juga nggak aneh, biar orang ngelihatnya juga nggak kayak preman begitu teman-teman. Balik lagi ke mulet hairstyle. Mungkin kalau kalian ada yang tertarik untuk potongan begini, nanti gue akan coba. Gue nggak tahu ya, gue sampai saat ini belum bikin model mulet. Ada beberapa teman yang udah ngelakuin kayak Sikat, Michelle, terus ada teman-teman di Hanet juga beberapa kali ngelakuin potongan mulet. Cuman untuk sekarang ini belum banyak yang pengen potongan seperti ini, karena menurut gue kalau kita pengen bikin tren mulet misalnya gitu, itu harus diracik dulu gimana si mulet ini tetap relate sama di zaman sekarang. Model rambutnya orang tuh harus ngelihatnya nggak aneh dulu. Jangan sampai kita bikin model mulet di zaman sekarang orang lihatnya kayak preman, kayak mandor pasar gitu. Kita harus modifikasi dulu, setelah jadi baru dibikin trennya, kayak yang gue lakuin di
model two block atau di model coma hair gitu. Menurut gua two block itu potongan yang terlalu ekstrim ya, karena di bagian samping dan di bagian atas dibuat disconnect atau nggak nyambung. Kalau kalian tidak bisa menatanya atau tukang cukurnya nggak bisa membuat polanya, nggak dimodifikasi ke zaman sekarang, itu akan aneh dilihatnya. Seperti yang kita tahu, banyak di YouTube juga banyak yang bilang potongan model two block gagal. Bahkan gue di awal bikin two block juga sempat gagal. Akhirnya gue latihan sampai sekarang bisa diterima oleh masyarakat luas gitu teman-teman. Oke, buat kalian yang pengen model two block, sabar dulu, gue lagi meracik gimana caranya model two block ini akan relate di zaman sekarang dan tetap bisa dipakai buat harian, buat pekerjaan entertain atau kebutuhan film gitu. Seperti yang kita tahu di sini, kalau ngebahas mulet itu kita nggak akan jauh dari karakter Genji Takia. Dia itu salah satu yang kuat model rambutnya. Jadi banyak orang, beberapa, ada satu atau dua gitu, gue sempat nemuin orang pengen model rambutnya kayak dia, kayak Genji. Atasnya diikat, bagian sampingnya habis, bagian belakang dibiarin panjang. Sempat nemuin beberapa di tahun 2019-18 orang pengen potongannya begini, dan ya bisa aja bagus, tapi harus disesuaikan sama pola yang sekarang. Begitu teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen potong mulet atau kalian pengen mempopulerkan lagi mulet, nggak ada salahnya kalian coba, cuman cari tukang cukurnya yang emang pengen diajak membuat perubahan tren rambut. Begitu teman-teman. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Buat kalian yang pengen gue bahas model rambut lainnya, silahkan komen. Jangan lupa juga like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan jangan lupa sisiran.